Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Setelah beberapa hari yang lalu saya menyampaikan pentingnya sholat Jumat dan hubungan hari Jumat dengan Hajat Masih Maud alaihissalam. Hari ini akan disampaikan pentingnya sholat Jumat menurut hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana terdapat dalam khutbah Jumat Sayyidina Amirul Mukminin Hajat Mirza Mas'ud Ahmad Khalifatul Masih Al-Hamis Ayyadahullahu ta'ala binasril ajiz, yang beliau sampaikan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 dari Masjid Baitul Futuh, di mana Hujur Anwar Ayatollah bin Narsil Aziz menyampaikan ada beberapa hadis yang menerangkan pentingnya sholat Jumat, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah bersabda tentang pentingnya Jumat dan keberkatannya pada hari Jumat. Pada hari Jumat terdapat para malaikat di setiap pintu masjid mencatat siapa saja yang datang lebih awal ke masjid. Mereka menulis daftar nama-nama orang yang datang ke masjid secara berurutan. Ketika imam atau khatib duduk setelah menyelesaikan khutbahnya, barulah penulisan daftar itu berhenti. Hal ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, kitab permulaan penciptaan, bab penyebutan malaikat, halaman 3211. Jadi mereka yang datang di akhir akan diberikan pahala setara dengan sebuah telur ayam. Mereka yang datang di awal akan dianugerahi pahala yang jauh lebih besar, dan siapa yang datang pertama akan menerima pahala setara seekor unta. Ini terdapat di dalam hadis Bukhari, kitab tentang Jumat, bab keutamaan Jumat, halaman 881. Dan juga dikatakan siapa yang mandi pada hari Jumat seperti cara mandi junub, kemudian pergi seawal mungkin untuk melaksanakan sholat Jumat, seolah ia berkurban seekor unta. Siapa yang pergi untuk melaksanakan sholat Jumat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia berkurban seekor sapi. Siapa yang pergi pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah dia berkurban seekor kambing. Siapa yang pergi pada waktu keempat, maka seolah dia berkurban seekor ayam. Siapa yang pergi waktu yang kelima, maka dia seolah berkurban sebutir telur. Apabila imam sudah berada di atas mimbar, para malaikat berkumpul untuk mendengarkan khutbahnya. Contoh-contoh hadis ini memberitahukan, janganlah kalian berpikiran jika kalian datang ke masjid lebih awal, duduk-duduk di masjid dan menunggu sholat itu berarti membuang-buang waktu. Tidak demikian, melainkan orang tersebut menjadi berhak memperoleh ganjaran, dan orang yang lebih dahulu datang ke masjid lalu duduk di sana,
itu lebih istimewa dibanding yang datang kemudian. Ia akan terlibat lebih aktif dalam mengingat Allah Ta'ala. Zikrullah yang membantunya untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kemudian juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah bersabda di suatu kesempatan mengenai pentingnya hal ini. Pada hari kiamat, orang per orang akan dikumpulkan berdasarkan urutan mereka menghadiri sholat Jumat. Pertama, kedua, ketiga. Hal ini terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah, kitab tentang penegakan sholat dan sunnah. Bab tahjir ilal jumu'ah, yaitu hadis yang ke-1094. Lebih jauh lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, yang artinya hadirilah Jumat dan duduklah dekat imam mereka yang menunda-nunda melaksanakan sholat Jumat sehingga tertunda masuk surga, padahal ia adalah ahlinya. Maksudnya adalah yang termasuk menjadi penghuni surga. Hal ini ada dalam hadis Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal, Musnad penduduk Basrah, yaitu hadis Samura Ibnu Jundab, hadis yang ke-19.253, terbitan Alamul Kutub Beirut 1998. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, dari hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan demikian semua hadis tersebut menyebutkan tentang pentingnya sholat Jumat tanpa memandang itu pada bulan Ramadan atau bulan lainnya. Arti membelakangi surga ialah seseorang yang karena kemalasannya dan tidak menganggap penting Jumat dapat membawanya pergi jauh dari surga dan dari Tuhan, meski telah meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Hujur dalam khutbahnya menyampaikan bahwa hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Umumnya disebut dengan istilah Jumatul Wida. Yang dimaksud Jumatul Wida adalah Jumat perpisahan atau bisa dikatakan Jumat terakhir, ya, maksudnya pada bulan Ramadan. Pada umumnya banyak orang muslim berpikiran dengan menghadiri sholat Jumat terakhir di bulan Ramadan ini, seluruh doa akan dikabulkan. Semua sholat dan ibadah yang tertunda akan dilupakan dan dimaafkan. Namun konsep dan anggapan seperti ini sama sekali tidak benar. Orang yang benar-benar beriman tidak seharusnya berpikir dan beranggapan seperti itu. Seorang Ahmadi sejati dan beriman secara hakiki beranggapan seperti hal itu bagaikan ejekan dan hinaan kepada agama. Allah Ta'ala telah begitu pemurah dan pengasih kepada kita, sehingga kita dijadikan sebagai orang-orang yang telah mengimani gulam sadik, pelayan dan abdi yang sejati dari Rasulullah SAW, yang telah mensucikan kita dari pemikiran-pemikiran yang dapat menghinakan agama dan membimbing kita kepada ajaran sejati Islam. Tidak hanya beliau alaihissalam memperkenalkan kita kepada ajaran sejati Islam, namun juga telah membuka jalan dan kesempatan bagi kita menuju pada kedekatan Allah Ta'ala. Suatu kali di sebuah majelis, pernah Hazrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, ditanya sebuah pertanyaan, yakni pada Jumat akhir bulan Ramadan ini, orang-orang melakukan sholat 4 rakaat yang disebut sebagai sholat qodho'e umri,
yang mereka artikan 4 rakaat sholat ini dilakukan sebagai pengganti segenap sholat yang telah dilewatkan atau sholat-sholat yang tidak dilakukan oleh orang tersebut selama hidupnya. Apakah ada bukti hal yang demikian? Apakah memang sholat tersebut begitu arti pentingnya? Apakah ini diperbolehkan? Dalam hal ini Hazrat Masih Maud alaihissalam kemudian telah bersabda, ini tindakan lagau, tindakan sia-sia, dan siapapun yang sengaja meninggalkan sholat selama setahun penuh karena dia berpikiran akan mendapatkan atau dapat menggenapi semuanya dengan hanya melakukan 1 kali qodhoe umri, sesungguhnya ia melakukan dosa. Tetapi jika seseorang melakukan sholat tersebut dengan penuh penyesalan, penuh tobat, dan berniat tidak akan pernah meninggalkan sholat lagi, maka tidak ada salahnya. Lebih lanjut, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, kami menjawab pertanyaan itu sesuai dengan mengikuti contoh jawaban Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Suatu ketika di masa kekhalifahan beliau, seorang pria melakukan sholat di waktu yang salah. Seseorang kemudian menanyakan kepada Hazrat Ali radhiyallahu anhu, engkau ialah khalifah saat ini, mengapa tidak menghentikannya? Beliau menjawab, saya takut mungkin akan salah menurut ayat Al-Quran Karim. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Apakah engkau melihat orang yang melarang seorang hamba ketika ia sholat? Hal ini terdapat di dalam surah Al-Alaq, surah 96 ayat 10 sampai dengan 11. Dihitung dengan basmalah. Jika seseorang bertobat dan menyesali perbuatannya, kemudian berdoa, maka janganlah ia dihentikan, karena pada dasarnya ia hanya sedang berdoa. Memang itu di satu pihak menunjukkan kurangnya semangat dan tanggung jawab, yakni bagi yang melihat orang yang melakukan sholat di waktu yang salah dan tidak menghentikannya. Namun, perbuatan dinilai berdasarkan niatnya. Karena itulah Hazrat Ali radhiyallahu anhu juga berhati-hati dikarenakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan aturan ini dengan juga memperhatikan ayat yang sama dari Al-Quran. Beliau juga memperjelas bahwa jika seseorang tidak berniat untuk mengkoreksi dan merubah dirinya sendiri dari saat itu dan seterusnya, namun hanya ingin melengkapi sholat-sholat yang telah dilewati dan ditinggalkan seumur hidup, maka dari ini adalah salah. Hal ini bisa kita lihat di dalam Malpujat jilid 5 halaman 366. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, perlu diketahui bahwa dalam Jemaat Ahmadiyah tidak ada konsep qodhoe umri. Kita telah mengimani imam zaman, dan bersama dengan itu kita menerima syarat ini, yaitu mencegah bid'ah-bid'ah. Kita akan mengutamakan agama di atas perkara-perkara duniawi. Ketika kita sudah berjanji untuk mengutamakan agama di atas perkara-perkara duniawi, maka bagaimana mungkin kita berpikir untuk melewatkan sholat atau sholat Jumat? Kita tinggalkan. Sholat Jumat terakhir di dalam bulan Ramadan bagi kita memiliki arti yang berbeda. Bagi Ahmadi yang sejati, kita mengucapkan selamat tinggal kepada Jumat ini dengan hati yang berat. Kita mengucapkan selamat tinggal kepada hari-hari yang diberkati ini. Jumat adalah sebuah cara bagi kita untuk menyelenggarakan sholat berjamaah
Sehingga kita berdoa semoga Allah Ta'ala membuat kita menyaksikan hari-hari yang diberkati ini kembali di tahun-tahun berikutnya, dan menyambut Ramadan kembali di tahun depan. Hal ini harus menjadi pemikiran kita. Perlu dipahami bahwa tidak ada yang mengucapkan salam perpisahan kepada orang-orang yang tercinta dengan mengatakan, pergilah kamu akan terpisah dengan kami. Karena itu, kami akan melupakanmu sekarang. Kenangan tentu kamu akan kami lupakan. Mereka yang meninggalkan kita selamanya, maka kita bahkan tidak dapat melupakan kenangan-kenangan mereka. Orang yang ditinggalkan akan berusaha untuk mempertahankan warisan dan peninggalan mereka dengan melanjutkan amalan-amalan baik mereka. Orang-orang yang beriman juga berdoa bagi orang-orang yang terkasih mereka yang telah wafat dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Orang-orang yang kita sayangi yang pergi untuk sementara ke kota lain atau negara lain, untuk pekerjaan mereka tidak akan pernah kita lupakan. Coba lihat pada saat ini, kita bisa melihat dengan menggunakan sarana kemudahan seperti telepon, SMS, atau media chatting lainnya, WhatsApp, dan lain-lain. Orang-orang tetap bisa berhubungan dengan orang yang mereka cintai. Kita tidak pernah mengucapkan selamat tinggal kepada yang kita cintai dengan mengatakan, kami akan melupakan kalian untuk setahun atau 2 tahun. Kami akan melupakan siapa kalian, dan kemudian akan memikirkan kalian lagi ketika kita bertemu lagi. Lalu, kita akan menganalisa dan mempertimbangkan apakah kita akan mempertahankan hubungan kita atau tidak. Apakah kita pernah menyaksikan sikap dan perilaku yang demikian dalam hubungan-hubungan duniawi? Jika ada yang berlaku demikian, maka dia akan dianggap gila. Ketika kita memikirkan zat yang paling kita cintai, Rabbul Alamin, Tuhan yang maha penguasa segala alam, Dia memberikan kita segalanya, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, yang telah berfirman untuk beriman teguh kepadanya, agar tidak memutuskan hubungan dengannya, yang berfirman agar menjadikannya yang paling kita cintai dan selalu kita mengingatnya. Jadi, bagaimana mungkin kita akan mengatakan kami akan hanya mengingatnya untuk sementara di bilangan hari-hari Ramadan saja, dan sekarang kita bebas. Sejak hari Jumat ini, kita mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan melupakannya selama setahun penuh. Dan ketika Ramadan yang akan datang tiba, kita baru akan mengingatnya kembali. Bahkan, jika kita tidak melakukan kewajiban kita selama bulan Ramadan, kita masih punya 1 hari Jumat terakhir di bulan Ramadan untuk membayar kewajiban kita. Orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini mungkin tidak mengucapkannya secara lisan, namun jelas melakukannya dalam amalan, dalam perbuatannya. Kita bisa menyaksikan hal ini dengan sekurangnya atau berkurangnya yang hadir di masjid pada hari minggu-minggu yang akan datang pada hari Jumat setelah Ramadan. Hal ini menunjukkan kurangnya iman. Seorang yang beriman jauh dari pemikiran-pemikiran yang demikian. Seorang yang beriman akan dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Seorang yang beriman, dia melalui Ramadan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Seorang yang beriman sejati, dengan hati yang berat,
akan bersaksi bahwa kita mengucapkan selamat tinggal kepada bulan suci Ramadan. Namun kita akan selalu mengingat kenangan-kenangannya. Kita akan selalu melanjutkan untuk menyembah Allah Ta'ala dengan cara yang sama yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Kita menyaksikan dengan kagum jalan-jalan cintanya yang menginspirasi. Ketika kita berjalan menuju Tuhan, Dia tetap memegang janjinya dan datang berlari kepada kita. Bagaimana mungkin kita dapat mengingat hubungan duniawi kita, namun kita melupakan pencipta kita. Merupakan kebaikan Tuhanlah kepada kita, bahwa Dia dengan terang, dengan terus-menerus memberikan kita kesempatan untuk melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat sehingga kita dapat mengalami perasaan yang sama ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Kita mungkin hanya punya satu Jumat akhir di bulan Ramadan dalam satu tahun. Namun setiap 7 hari ada hari Jumat. Dan inilah bagaimana kita dapat ikut serta ambil bagian dalam berkah dan rahmat tersebut. Berkah dan rahmat yang sama yang dicari orang ketika hari Jumat akhir di bulan Ramadan juga dapat dicapai di hari Jumat yang lain. Ada sebuah momen yang ketika hari Jumat semua orang berdoa, mereka doanya akan dikabulkan. Momen ini hanya berlangsung sebentar dan sesaat saja. Setelah hari ini, kita harus tahu bahwa sesungguhnya kita tidaklah jauh dari berkah dan rahmat ini. Namun akan mengalami perasaan yang sama setelah 7 hari berlalu, yaitu pada setiap hari Jumat. Seorang yang beriman tidak pernah mengucapkan selamat tinggal kepada kebaikan dan berkah serta rahmat. Seorang yang beriman tidak pernah menjauhkan dirinya dari Allah Ta'ala. Seorang yang beriman akan selalu mencari jalan dan kebaikan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Setiap kebaikan dapat menuntun seseorang kepada Tuhan. Seorang yang beriman tidak akan membatasi dirinya sendiri pada sholat Jumat saja. Karena Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita untuk menemui Allah Ta'ala dengan sesering mungkin. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendirikan sholat 5 waktu setiap hari. Antara hari Jumat dan hari Jumat selanjutnya. Antara Ramadan dengan Ramadan selanjutnya. Dan doa-doa ini akan menjadi penebusan dosa untuk segala dosa yang kita lakukan selama periode ini. Dengan syarat bahwa orang tersebut tidak melakukan dosa-dosa yang lebih besar. Melalui sholat 5 waktu, seseorang akan dapat selalu berhubungan dengan Tuhan dan mendapatkan kasih sayangnya. Ikut serta dan ambil bagian dalam ibadah di setiap Jumat dan momen yang merupakan momen diterima dan dikabulkannya doa-doa. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, teruskanlah reformasi di bulan ini selama setahun penuh, sehingga engkau dapat menyaksikan kasih sayang Tuhan selama setahun penuh pula. Hari ini setiap orang dari kita harus berikrar bahwa Jumat ini dan Ramadan ini akan membuat kita menjaga doa-doa kita dan sholat-sholat kita, juga ibadah-ibadah kita pada hari-hari Jumat. Kebaikan dan keutamaan dari Ramadan ini akan dilanjutkan sampai Ramadan selanjutnya. Kita harus berikrar untuk tetap teguh dan melanjutkan kebaikan ini, sehingga kita dapat secara terus-menerus melatih dan melakukannya sampai Ramadan selanjutnya.
Sehingga ketika kita memasuki Ramadan selanjutnya, kita membuat target-target baru dan meningkatkan kebaikan yang kita lakukan, serta juga meningkatkan kedekatan kita kepada Tuhan. Banyak dari kita yang harus melalui berbagai tahap untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Ramadan saja. Jika kita hanya mengandalkan bulan Ramadan saja, maka kita akan butuh waktu yang sangat lama, serta kita tidak akan mendapatkan, meraih, memperoleh tujuan dan target-target kita. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berlanjut kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Tanpa menyadari pentingnya ibadah sholat Jumat, orang-orang mencari alasan untuk tidak melakukannya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah bersabda mengenai hal ini. Mereka yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut dengan menganggap enteng dan tanpa ada halangan apa-apa, maka Allah Ta'ala akan menutup dan menyegel hati mereka. Hal ini bisa kita lihat dalam hadis Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal jilid 5 halaman 339. Segel tersebut ini mengisyaratkan mereka tidak diberikan taufik untuk berbuat kebaikan ataupun mendapatkan kecintaan atau kedekatan dengan Tuhan. Jelas bahwa semua hadis menyebutkan semua hari Jumat itu penting dan kita harus berjuang. Kita harus berusaha keras melaksanakan sholat Jumat. Tetapi ada orang-orang yang dikecualikan memang dari kewajiban sholat Jumat ini. Allah Ta'ala bukan seorang penindas. Para budak, orang-orang yang sakit, anak-anak dan wanita dikecualikan dan dibebaskan dari kewajiban sholat Jumat ini, atau wajib bagi mereka itu. Beberapa wanita, kata Hujur, yang biasa beserta anak-anak saat ke masjid menulis surat kepada saya mengeluhkan bahwa mereka diberitahu pengurus agar tidak datang untuk sholat Jumat karena gangguan yang disebabkan oleh anak-anak yang mereka bawa. Hujur mengatakan bahwa saya katakan, Allah Ta'ala membebaskan kaum wanita dari kewajiban sholat Jumat. Dan itu hanya wajib bagi kaum pria. Hal ini bisa kita lihat di dalam hadis Sunan Abi Daud, kitab tentang sholat, bab al-Jumu'ah lil mamluk wal mar'ah, hadis 1067. Jadi kaum wanita yang membawa anak-anak lebih baik tidak datang untuk sholat Jumat. Bila memang di masjid itu tidak ada ruangan khusus bagi mereka. Jadi dari ini, marilah kita mempersiapkan ruangan, tempat-tempat khusus untuk ibu-ibu yang hadir di sholat Jumat membawa anak-anak. Sehingga anak-anak mereka itu tidak mengganggu ritual ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kita dapat topik untuk melaksanakan pesan Hadrat Khalifatul Masih Waqt. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Suatu kali Hadrat Masih Maud SAW ditanya perihal kewajiban sholat Jumat bagi kaum wanita. Beliau juga menjawab, bila suatu hal telah jelas dan tegas dari sunnah dan hadis, buat apa memperbanyak rincian tafsir, perintah, atau perihal itu. Selama ini Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah mengecualikan kaum wanita dari kewajiban sholat Jumat, dan hal itu hanya untuk kaum laki-laki saja. Hal ini terdapat di dalam Al-Badar, yaitu tanggal 11 bulan September 1903,
halaman 336 jilid 2 nomor 34. Maka dari itu menghadiri sholat Jumat hanyalah suatu keharusan bagi kaum laki-laki saja. Kaum laki-laki harus wajib menghadirinya, kecuali jika sakit atau ada alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh syariat. Inilah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenan dengan salat Jumat dari hadis-hadis Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan taufik dan karunia untuk kita selalu mendirikan ibadah salat Jumat, dan juga semoga amalan-amalan ibadah salat Jumat kita ini diijabah oleh ilahi. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.